Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Srengenge Channel. Channel yang membahas seputar pembangunan. Baik pemirsa, video kita kali ini kita akan mereview hasil dari renovasi sebuah ruko untuk kebutuhan bimbel. Nah, seperti apa prosesnya dan seperti apa hasilnya? Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan langsung tanya-tanya ke bagian lapangan tentunya ya. Nggih. Kembali lagi dengan saya. Masih bersama Mas Isa. Selamat siang Mas Isa. Ya, selamat siang Mas. Oke, apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah saya tetap kudu saya Mas. Harus saya. Oke Mas, ini kita mau tanya-tanya tentang project Srengenge yang ada di sini ya. Ini lokasinya di mana Mas? Nggih, ini kebetulan lokasinya di daerah Merjosari. Kalau tepatnya alamatnya Jalan Joyosari nomor 22B Mas. Lawak Waru nggih. Lawak Waru nomor 3 Mas iki kurang paham kula Mas. Pokoknya daerah Malang Merjosari Mas. Ro kabeh wong iki. Joyo Grand dari ini. Joyo Grand. Oke. Ini kalau boleh tahu ini mengerjakan apa saja Mas di ruko ini? Di ruko ini kita mengerjakan renovasi Mas, bukan renovasi sebenarnya, juga bikin baru, cuma bikin baru untuk kebutuhan bimbel Mas. Jadi sebelumnya kan rukonya kan los-losan tuh Mas. Nah terus kita kasih sekat-sekat partisi, kemudian dikasih pintu utama aluminium, pengecatan ulang juga termasuk, terus kebutuhan kelas juga kebetulan kita bantu juga, ada meja, kemudian banner-banner karakter, stiker dan sebagainya, itu pelengkapnya. Itu untuk pengerjaannya sendiri Mas, itu membutuhkan material apa saja sih? Kebetulan kita kan mengerjakan partisi. Kalau untuk partisi kita pakai rangkanya kanal C Mas, kanal C penuh, kanal C penuh dengan penutupnya gypsum board tebal 9 mili. Terus untuk pengecatan ya pada umumnya pengecatan, kemudian untuk aluminiumnya juga kita pakai yang warna putih Mas, kebetulan di sini. Kemudian juga ada banner. Oh ya lupa Mas, yang pekerjaan di depan itu juga kita yang mengerjakan, termasuk neon box, nah papan nama dan banner-banner yang ada di depan pokoknya Mas, itu termasuk pembersihan itu. Nah itu untuk catnya Mas, untuk cat warna cat juga itu apakah yang menentukan adalah owner atau dari kita? Kebetulan ini kan sifatnya kalau dari ownernya sendiri kan dia franchise Mas, omongnya itu. Terus jadi semua yang kita kerjakan di situ itu semua sudah ada standarnya. Jadi standar dari kelas bimbel, dari yang punya bimbel yang pusat Mas. Katanya begitu. Jadi kita gambarnya sudah ready, kita mengerjakan sesuai gambar dan penyesuaian lapangan. Berarti ini bukan benar-benar bimbel yang baru Mas ya? Ini bimbelnya sudah, kalau dari tahunnya kurang tahu Mas. Yang jelas itu bimbelnya sudah lama itu, katanya di pusatnya, kata ownernya itu di Bali gitu. Jadi kembali ke titik awal, kita pengerjaannya seperti itu, termasuk listriknya yang untuk kebutuhan kelas itu kita semua yang mengerjakan Mas. Baru tuh listrik itu. Iya, jadi yang listrik antara ruko sama yang kita renovasi itu jalurnya sendiri-sendiri. Oke, ini berarti kalau dilihat dari standar bimbelnya sendiri Mas ya, untuk bangunannya. Ini memang bimbel yang sudah besar Mas ya? Katanya begitu Mas. Semoga besar, termasuk kita juga Mas. Harapan kita juga, tim yang mengerjakan kita juga menjadi tim yang besar tuh Mas. Makin banyak proyek juga dikenal orang. Iya. Oke. Nah ini untuk kita mau tanya untuk proses pengerjaannya Mas. Itu membutuhkan waktu berapa lama untuk renovasi ini?
Kita kemarin itu kalau schedule dari saya itu kurang lebih 45 hari Mas. Tapi alhamdulillah karena dimudahkan, jadi kita selesai kemarin itu kurang lebih hanya 4 minggu lah, 4 minggu lebih 2 hari ya, kurang lebih 30 sampai 35 hari. Jadi 10 hari lebih awal dari rencana. Karena kan kita juga membantu kebutuhan owner. Karena owner mintanya juga cepat, jadi kita maksimalkan tim-tim supaya kerja cepat, efisien dan maksimal serta hasil memuaskan. Oke. Betul. Seperti proyek-proyek yang lain ya. Selalu lebih cepat dari yang direncanakan. Selalu lebih cepat dan tentunya tidak mengurangi spek dan kualitas, tetap sama, ready. Untuk demikian pastilah ada ya tingkat kesulitan tertentu mungkin dalam pengerjaan yang bagaimana gitu Mas. Ada Mas, pasti selalu ada tantangan di setiap proyek Mas. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin kami belum atau mungkin belum terbiasa atau mungkin bahkan baru tahu Mas. Benar. Gitu. Kebetulan yang kita itu kemarin soal pengecetan Mas. Pengecetan itu kemarin kita mungkin waktunya agak lama dibanding kita bikin partisi baru dan sebagainya, maksudnya neon dan banner. Itu pengecetan karena tembok existing itu Mas, itu awalnya itu catnya itu cat minyak. Iya. Terus kita kan harus pakai treatment untuk kita tindas lagi dengan cat tembok, tapi tanpa ngelontok. Jari ini wong tukang-tukang tanpa dikerok, soalnya kan kalau minyak kan nggak bisa ditindas sama cat air ya Mas. Benar. Soalnya kan pori-porinya udah tertutup rapat, jadi kita perlu treatment khusus untuk menutup cat minyak tersebut. Jadi kita kemarin pakai treatment ada itu, cuman waktunya memang agak lama, jadi butuh beberapa lapis untuk menutup cat minyak tersebut, tapi finishingnya tetap kita cat tembok berbasis air. Jadi supaya nanti alangkah nopo BE rukun ini moro disewa sama orang lain lagi kan, jadi kita juga jatuhnya nggak dolim tuh Mas. Masuk cat tembok kok pakai cat basis minyak untuk kayu dan besi kan kurang cocok Mas. Benar. Supaya nggak dolim, jadi kita kembalikan seperti ulang. Jadi ya cat tembok ya untuk peruntukan cat tembok. Tapi harapannya semuanya berjalan lancar, jadi amin. Jadi nggak sampai lancar semuanya. Nah, ini untuk cat tembok yang digunakan, apakah semua cat tembok itu bisa untuk apa ngarannya nindes yang cat minyak ini Mas? Kalau cat minyak sendiri itu kemarin kita tindaskan bukan dengan yang cat tembok langsung Mas. Jadi sebelum kita lapis dengan lapisan finish terakhir itu kita kasih lapisan dulu. Itu ada yang ngarani ditindas podo-podo cat basis thinner. Cuma nanti setelah kita yang pakai cat basis thinner itu terus kita tindas dengan cat air itu enggak apa-apa. Jadi kita ada itu dari satu merek lah, dan kita konsultasi dengan pemilik cat, maksudnya pabrik catnya gitu Mas. Wah. Dan ngarani apa ya, tim lapangan dari catnya kan itu ada Mas. Jadi kita sebelum kerjain kita konsultasi dulu, Mas ini saya kasih seperti ini, seperti ini, kalau ditindas ini gimana. Jadi kita diberi arahan dan masukan. Kemudian sebelum kita itu kan kita coba dulu Mas, jadi nggak langsung kita cat banyak itu enggak. Jadi kita cat dulu lah, kita eksperimen dulu satu bidang kurang lebih ya 1 meter kali 1 meter kalau nggak salah kemarin saya ingat saya itu. Ternyata bisa nutup, baru kita hancurkan semuanya, hancurkan dan diaplikasikan semuanya. Itu akhirnya untuk pengecetan itu membutuhkan waktu berapa lama untuk pengecetannya saja itu? Pengecetan sendiri itu kira-kira kemarin itu sekitar 2 minggu Mas. Wah. Jadi kalau saya bilang itu lebih lama dari pengecetan yang tembok baru soalnya kan kita reken nih dan ini tembok sing rusak Mas. Iya. Betul. Masih butuh treatment dan sebagainya. Butuh treatment dan sebagainya. Jadi hanya itu kesulitannya Mas ya. Gitu. Nah ini mungkin juga pemirsa ingin tahu pastinya. Untuk pengerjaan yang seperti ini tuh kisaran menghabiskan berapa biaya Mas? Kemarin itu sekitar, jadi untuk pengerjaan partisi, mencakup partisi, kemudian aluminium juga plus stikernya tuh Mas. Itu kan di depan itu kan ada stiker one way-nya, kemudian pintu kelas, listrik baru, jalur AC dan sebagainya, neon box, banner yang di kelas, termasuk yang di lorong itu Mas termasuk kita juga ada meja tuh itu meja buat kelas, kemudian meja buat rapat juga tuh itu Benar. Nah itu kita kemarin di angka 40-an Mas. Ternyata tidak semahal itu ya. Berarti yang penting kita wis
lek jare wong Jawa padha-padha mlakune nggih padha-padha oleh ngoten Mas ya. Siap. Betul nggih. Benar. Konsumen puas, kita juga puas karena hasilnya nggih oke lah, Memuaskan. nggih memuaskan. Benar sekali. Memuaskan ini dalam tanda kutip ini, tapi nggih wis cukup lah Mas. Soalnya kerja kan nggih kudu bayaran tuh Mas ya. Iya benar. Nah, betul lah Mas ya. Tentu dong. Nggih nggih. Karena kan jual jasa ta Mas. Dodolan gak ono badine kita mah dipingsuhi karo pangeran gitu. Nah. Bisa saja Mas. Sini Mas. Oke. Baik Mas, kami rasa informasi tadi sudah sangat cukup ya untuk siap. kami kali-kali dan juga sangat cukup mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah untuk menjadikan ini inspirasi. Nggih, mudah-mudahan terinspirasi dengan baik. Oke. Baik Mas, kami mohon undur diri dulu. Terima kasih. Siap, sampai-sampai Mas. Nah, jadi seperti itu tadi ya hasil dari renovasi sebuah toko yang digunakan menjadi tempat bimbel. Nah, semoga video kita kali ini bisa memberikan inspirasi pada pemirsa semuanya yang ada di rumah. Baik pemirsa, sebelum kami mohon undur diri, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami dan assalamualaikum.